rekonsiliasi itu datanya seperti langsung kasih tahu ini outstanding check berapa, deposit transit berapa, itu nggak dikasih tahu, kamu yang cari, ya begitulah dia, ya begitulah dia caranya. Kamu cari selisih-selisihnya itu di buku besar bank berapa, di tabungan berapa, ya kan? Kamu lihat outstanding check-nya, cek yang keluar itu berapa kan? Iya banyak ceknya di buku besar bank. Tapi begitu di buku tabungan nggak ada pengeluaran cek itu. Nah berarti dia itu outstanding. Atau ada pencairan cek nomor sekian. Loh, di buku bulan ini nggak ada pencairan cek nomor sekian. Nggak ada keluar cek, ya kan gitu kan? Nggak ada ngeluarin cek nomor itu, tapi ada ceknya keluar bulan itu. Nah ini berarti outstanding tahu bulan lalu. Maksudnya ini outstanding bulan lalu. Nah, memang nggak ada yang dapat kayaknya kalian ya. Jadi mau diapain, nilainya asli aja lah ya. Itu aja lah aslinya. Ada mau kalian tambahin? Hari ini terakhir apa nilai? Masukkan nilai ke jurusan. Kalian bisa apa untuk dapat nilai 100 supaya bisa nambah nilainya? Apalah yang kalian bisa? Coba. Yang satu hari inilah, paling tidak sampai asar. Kira-kira apalah ya tugas yang bisa kalian buat yang bisa nilainya 100? Jangan lama-lama. Saya mau ngasih nilai, mau input nilai yang semester 1, yang semester 7. Nanti oke lah, saya tundalah input nilai kalian. Saya tetap ngasih karena kemarin yang 3B saya kasih juga tugas sebenarnya. Ya kan, tapi kalau yang 3A ini kan karena kemarin libur juga jadi enggak tahu. Tapi kira-kira ya lebih enak lebih kayak gini kan, kira-kira dari kaliannya apalah yang bisa membuat kalian nilainya jadi tinggi, ya tentu dengan tugas. Nah tugasnya tentu yang kalian nilai 100. Jadi kalau tugasnya 100 ditambah nilai asli dibagi 2, kan itu dia nilainya. Saya bikin cara seperti itu supaya yang tinggi nilainya tetap paling tinggi. Nggak mungkin yang misalnya yang rendah itu dibikin rumusan kayak gitu bisa melewati yang paling tinggi, ya nggak bisa. Karena yang tinggi tetap paling tinggi, dan biasanya yang tinggi nilainya rajin ya, itu ngerjain tugas ya kan. Yang nilainya rendahnya itunya yang begitu-begitulah. Ya kan, jadi gimana lagi. Oke, ada usul? Kalau nggak ada usul udah nilai asli aja. Ya, saya tunggu sampai berapa? 5. 1. Apa usulnya? 2. Mbak, tapi yang gampang. Kemarin apa, Pak? Apa? Ya kalian lah mikir, masa saya mikirin kalian? Kalian yang mikirin diri kalian sendiri juga loh. Apa tugas yang bisa membuat tugas yang nilainya dapat 100 sama? Ya tentu dengan materi akuntansi ya, dengan materi akuntansi kita lah. Tugas yang bisa nilainya 100 untuk materi akuntansi yang bisa dikumpul di asar ini. Di email aja. Nah, apa? Ada? Kalau nggak ada, ada apa? Rekonsiliasi bank, tapi yang kayak punya Bapak kemarin. Soal itu? Atau yang pertama? Yang nomor atau yang pertama aja Pak dikerjain bisa Pak. Yang pertama kan anak TK itu sebenarnya, ya kan? Agak-agak mirip Pak. Iya, itu memang. Kalau soal lagi apa yakin kalian bisa kerjain? Benar. Tapi yang gampang Pak, jangan yang susah. Iyalah, oke lah, gampang saya sama gampang kamu kan beda. Ya kan? Gampang saya sama gampang kamu kan beda. Kalau mau soal lagi, yakin nilainya 100. Diusahakan Pak, insya Allah.
Oke. Kalau memang mau soal lagi kumpulnya, maksudnya mau diulang lagi gitu? Iya Pak, soal nomor 1 diulang Pak. Soalnya kan Pak kami kayaknya nggak ada dapat Pak. Enggak ada apa? Nggak usah Pak, nggak usah diulang Pak. Itu Iya, nggak usah, sulit. Pak. Nah, dan saya khawatir nanti kalau diulang belum tentu benar. Betul sih, ya kalau saya sih kalau diulang belum. Kita mau yang apa namanya safe saja, artinya apa yang kalian kerjakan itu pasti benar, apa maksudnya benar sesuai kan gitu ya. Tidak ada tip X, kalian kumpul di asar kan gitu kan nilainya baik 100 sehingga bisa ditambahkan dengan nilai asli dibagi 2. Karena belum tentu dapat 50 aja kan kemarin itu belum nggak ada. Kan gitu kan. Dapat 50 aja nggak ada. Jadi kalau 20 ditambah 100 dibagi 2, misalnya 20 lah misalnya, ditambah 100 dibagi 2 kan jadi 60, kan lumayan. Kan gitu. Kalau yang tinggi ya tetap tinggi. Kalau 50 yang paling tinggi 50 ditambah 100, 150 bagi 2 75. Untuk final apa mid test saja ya. Untuk mid test saja kan lumayan. Kalau tugas-tugas lumayan lah kalian saya lihat sih adalah tugas-tugas. Tapi kalau ini ujian ya tentu harus disiasati. Atau gini aja. Atau ada lagi? Ada lagi soal yang lain. Jangan soal dari saya lah. Ya, kalau soal dari saya nanti kamu khawatir kita. Ya, soalnya jangan dari saya ya. Soalnya dari kalian aja lah. Ya, soalnya dari kalian dan jawab sendiri. Ya, tapi materinya yang mana? Kalau materinya mundur lagi nggak enak juga kita. Pak, Hmm. izin itu Pak. Untuk soal yang pertama kali kita bahas di rekonsiliasi Bang Pak, yang Bapak kerjakan melalui Excel, itu alhamdulillah kami lumayan paham di situ Pak, yang soal pertama. Gitu ya. Iya Pak. Ya udahlah. Ya memang gitulah proses belajar itu nak. Ya kan kalau udah paham kan ya udahlah bagus lah itu. Cuman gini loh ya kalau kamu belajar itu kalau kamu belum menemukan hal baru yang membingungkan itu bukan belajar namanya. Ya itu kalau kamu sudah merasa udah bisa itu bukan belajar. Ini pastinya yang tapi itu sudah nanti oke lah itu. Tapi intinya ini artinya untuk perbaikan nilainya ya kita fokus ke perbaikan nilainya. Coba kalian nanti buat ajalah soal sendiri dan jawab sendiri. Ya untuk materi yang mana untuk ya 3 materi silakan pilih lah. 3 materi ya rekonsiliasi, surat berharga, sama ini piutang usaha. Tinggal silakan pilih. Tapi pilih jadi 2 ya. Soalnya 2. Tapi materinya boleh 3. Materinya 3, tapi soalnya boleh 2. Soalnya buat sendiri dan jawab sendiri. Angkanya dari kalian, tapi jangan sama persis angkanya ya. Nanti saya cek satu-satu. Kalau kalian ya kalau sama Pak, ya sama dalam berarti sama model nggak apa-apa. Sama model nggak ada masalah. Tapi kalau angkanya ya beda lah. Misalnya kamu mau diskusi sama kawan, kok soalnya yang mana? Soalnya yang kayak gini, kan gitu kan? Jadi ya udah angkanya dibedain lah, kan gitu kan? Angkanya jangan sama. Ya modelnya boleh nggak sama, angkanya nggak boleh sama. Ya itu pilih 2 di antara 3 materi. Paham ya? Oke, saya tunggu nanti di asar. Ya, itu sudah putus. Kita tunggu nanti di asar untuk perbaikan nilai di mid test kita kali ini. Kalau terkait dengan piutang usaha ataupun piutang dagang, saya kira kalau sudah kamu bahas, saya cuma bisa intinya aja. Intinya itu adalah aging schedule ya. Aging. Ya, artinya
keterampilan ya, keterampilan yang kamu dapat untuk materi piutang usaha ini yang saya titik beratkan, yang saya fokuskan adalah aging schedule. Yang mana Pak? Ya saya kira sudah ada di materinya itu ya. Mungkin seperti inilah lebih kurang. Coba kita lihat. Ini apa ini? Piutang. Kalau cadangan-cadangan itu menyusul. Penilaian umur piutang, nah ini dia. Ini yang paling berdasar kalau di materi yang saya. Kenapa? Karena ini memang job desk kita yang paling utama ya dalam akuntansi ya. Jadi piutang ini dapat ditentukan tanggal jatuh temponya, jumlah uang yang dapat ditagih atas piutang dari para debitur. Jadi hal masalah utama istilahnya nilainya itu. Penentuan tanggal jatuh tempo ini dilakukan perusahaan merupakan hal yang penting dalam rangka pelaksanaan operasional perusahaan. Jadi memang yang namanya jatuh tempo itu kan sesuai perjanjian. Karena kalau kita pun dalam syariahnya, ya kan dalam syariahnya kalau akad itu ya, akad jual, akad simpan pinjam itu kan tentu ada tanggalnya ya. Ada tanggal jatuh tempo yang disepakati, itu paling penting. Nah sekarang masalahnya ketika dia tidak membayar di tanggal jatuh tempo itu atau belum membayar. Penentuan umur jatuh tempo dilakukan perusahaan jika ditetapkan melalui piutang yang belum jatuh tempo, piutang yang telah jatuh tempo 1-3 bulan. Ini kriteria 4 bulan. Nah seperti ini ya, seperti tabel yang kemarin pernah, pokoknya di sini adalah. Nah seperti ini contohnya. Ini kan inilah daftar umur piutang ataupun namanya aging schedule ya. Ini daftar umur piutang namanya atau aging schedule. Inilah sebenarnya targetnya, target pembelajaran kita semester ini kamu paham yang namanya aging schedule. Ya. Ini kalau kamu sudah paham ini, kamu bisa nyusun daftar piutang atau umur piutang menurut PSHK 71 namanya. Ya, PSHK 71 itu bagaimana aset-aset keuangan kalau kamu pun lagi yang ini dasarnya ya, aset-aset keuangan di perusahaan baik di perbankan apalagi di perbankan ya, itu disusun kualitasnya namanya, kualitas kolektibilitas, kualitas bagaimana pembayarannya, penagihannya lancar atau tidak lancar. Kan gitu ya, itu ada namanya kalau di perbankan rasio kolektibilitas namanya. Kolektif. Dari mana angkanya itu? Dari sini. Ini dia, tabel inilah intinya ya, tabel inilah basicnya. Bagaimana cara membuatnya Pak? Kan gitu masalahnya sekarang kan gitu ya. Bagaimana cara membuatnya? Ada beberapa yang teori-teori yang kalian sudah sebutkan pun ada. Jadi di sini ketika kita melakukan menjurnal penjualan dengan kredit ataupun tunda bayar, kan gitu ya, menjual penjualan dengan tunda bayar, tentu kita akan menentukan jatuh temponya. Jadi kita klasifikasikannya setiap setelah kita buatkan jurnal penjualan, lalu kita akan tentu di situ jurnal penjualan dengan tunda bayar kan seperti apa? Coba, ya. Jurnal penjualan non tunai. Apa debit, apa kredit? Jurnal penjualan non tunai. Apa yang di debit, apa yang di kredit? Ayo, Dea. Iya. Pak. Apa? Apa debit? Jurnal penjualan non tunai. Kalau kamu jualan, penjualannya non tunai, apa debit, apa kredit? Baru bangun nih, belum mandi lagi. Ya. Kas Pak. Non tunai loh dia, non tunai. Penjualan Pak. Iya, apa debit? Debitnya penjualan. Terus? Kreditnya piutang Pak.
Coba dia dulu. Sabar lah, Del. Dia dulu. Coba. Dia udah nggak sabar memang. Kalau saya ditanya emang nggak sabar kali Bu Penjualannya sebenarnya. debitnya penjualan, Pak. Ah, Kreditnya piutang. oh gitu. Hmm. Pantaslah kamu memang nggak bisa. Oke, apa Del? Adelia? Apa debitnya? Debitnya penjualan, kreditnya piutang. Sama aja kalian. Satu aset kalian kan. Mananya? Sylvia? Kasih tahu lu kawanmu ini. Iya, apa, Pak? Iya. Nggak connect kamu ya. Mandi dulu kamu, baru tahu. Jurnal penjualan non tunai. Debitnya utang, Pak. Jurnal penjualan. Kita jualan loh. Oh iya, Pak. Debitnya apa, Pak? Penjualan. Kreditnya piutang. Sakit juga. Karina. Debitnya apa? Debit Penjualan non piutang, tunai. Pak. Debitnya? Piutang. Debitnya piutang usaha. Piutang usaha. Terus? Kreditnya penjualan. Nah, oke, betul. Memang betul-betul lah kalian ini. Dea, Delia, Sylvia memang disuruh mandi dulu lah kalian ini baru kedengar. Kok bisa gitu kalian? Maaf, Pak, nggak connect. Itulah makanya connect mandi dulu kamu baru connect. Mana lah? Ya, jadi penjualan ya. Kalau udah penjualan namanya tentu kalau dia non penjualan itu saldo normalnya kredit loh. Ya, itu kalian berarti belum paham ya. Saldo normalnya kredit penjualan. Jadi kalau pertambahan penjualan pasti penjualannya di kredit. Ya, debitnya apa? Debitnya kalau dia tunai dia cash, kalau dia non tunai baru piutang dagang. Jadi berarti kalian pun belum paham bagaimana munculnya piutang ini ya. Piutang itu muncul karena ada penjualan non tunai atau penjualan yang pembayarannya tertunda. Kita jualan tapi uangnya belum terima. Nama lainnya tagihan. Ya, kalau belum, kadang-kadang memang kalau orang awam antara piutang dengan hutang itu nggak gitu susah membedakannya. Tapi kalian kan bukan orang awam lagi. Kan kalian bukan orang awam di bidang akuntansi. Udah semester 3 loh. Udah 2 semester sama saya ikut akuntansi. Ya kan, penjualan non tunai aja belum tahu kalian jurnalnya apa. Mungkin karena bahasanya lain, mungkin apa non tunai. Iya, non tunai itu ya kredit, tunda bayar, belum bayar. Ya, seperti itu ya. Jadi piutang ini terjadi kalau ada penjualan yang belum dibayar. Kita ingat kamu posisi perusahaannya ya. Kamu duduknya itu di posisi perusahaannya, jangan di mana-mana. Ya, jangan tak kemana-mana kamu. Ya, posisinya kamu begitu kamu dapat soal, begitu kamu baca soal, begitu kamu dengar masalah, kamu jadi perusahaannya. Gitu. Apa ini Pak? Penjualan. Oh berarti saya yang jual. Kan gitu bahasanya. Apa ini Pak? Pembelian. Oh ya berarti saya yang beli. Gitu langsung. Gitu loh. Apa ini Pak? Rekonsiliasi bank. Oh berarti saya perusahaannya. Ada buku tabungan bank atas nama saya dan ada buku besar bank atas nama perusahaan saya. Kan gitu. Surat berharga. Oh berarti saya perusahaan yang membeli dan menjual surat berharga. Orang. Kan gitu kan. Bukan kita. Kita surat berharga orang, saham orang, obligasi orang, saham orang bukan saham kita. Itu yang kita jual beli kalau dia posisinya surat berharga. Makanya kembali kamu ini saya ingatkan, kamu di posisi perusahaan ya.
Ketika melihat soal, ketika melihat permasalahan dalam akuntansi ini, kamu di posisi perusahaannya supaya kamu sadar apa yang terjadi gitu. Bukankah satu-satu kemarin kita sudah bikin jurnalnya satu-satu saya tanya kamu. Baik, itu pertama ya. Jadi terjadinya penjualan itu, terjadinya piutang usaha ini karena ada penjualan non tunai, muncullah piutang. Nah sekarang masalahnya bagaimana kita membuat daftar umur piutang ini, kan gitu. Nah kita menghitungnya dari tanggal jatuh tempo. Jatuh tempo itu maksudnya kayak mana Pak? Balik lagi ke pengantar akuntansi. Tahu nggak kamu bagaimana jurnal penjualan itu di perusahaan dagang? Kan gitu. Istilahnya ketika ada 2/10 N/30. Kan begitu-begitu kan. Ada syarat jual beli kan gitu. Apakah loko gudang atau franko gudang? Ya kan. Nah, itu menentukan gitu. Jadi kapan mulainya cut off atau titik awal terjadinya penjualan? Apa kalau tergantung kan, kalau pakai loko gudang berarti sampai ke gudang dia baru kita akui sebagai penjualan, atau franko gudang ketika keluar dari gudang kita baru kita akui penjualan. FOB destination juga begitu. Kalau sampai ke bandara di sana baru kita akui boleh kita jurnal sebagai penjualan. Debit, piutang usaha, kredit, penjualan. Baru bisa kita jurnal itu. Kalau sebelumnya belum bisa. Makanya saya bilang kan orang akuntansi itu mejanya banyak kali kertas-kertasnya. Bukan apa-apa. Tunda catat dulu karena ada syarat-syarat jual beli. Bukan sengaja diserak-serain di situ. Nggak bisa di jurnal. Kenapa? Karena masih ada syarat yang belum dipenuhi. Apa misalnya? Surat penerimaan di gudang sana. Surat penerimaan bank di gudang sana belum dikirim ke kita. Gimana kita mau jurnal? Kalau dia pakai loko gudang. Atau franko gudang misalnya. Dari gudang kita. Orang gudang belum ngasih ke kita surat keluar barangnya. Gimana kita mau jurnal? Ya nggak boleh di jurnal dulu sampai keluar dapat kita suratnya itu, baru kita boleh jurnal. Jadi yang kwitansi, walaupun ada kontrak penjualan ataupun kwitansi, tapi kalau belum ada keluar masuk barang dari gudang, itu belum bisa kita jurnal. Karena itulah tanda terjadinya penjualan. Tanggal penjualannya munculnya yang mana kan gitu kan, tergantung perjanjian. Nah ini pun demikian. Jadi kapan itu maksudnya ketika kita buat piutang dagang di debit kredit penjualan itu tanggal berapa, itu akan menentukan jatuh temponya. Kalau dia 2/10 N/30 tentu dia jatuh temponya berapa hari? 2/10 N/30. Jatuh tempo pembayaran penjualan ini kapan? Mereka harus bayar ke kita kapan? Kalau sekarang tanggal 21 bulan 10. Mereka harus bayar ke kita penjualan ini tanggal berapa? Kalau sudah kita jurnal penjualan ini tanggal 21 bulan 10. Kapan mereka harus bayar? Kalau dia per 2/10 N/30. Ya, kapan Goda? Oh Goda. Pak. Aduh, ini kan belum mandi juga kamu. Enggak kan? Enggak connect. Sinyal. Ngacam lah ya kan. Betul aja. Kan? Nggak tahu apa yang saya tanya, Goda? Enggak, Pak. Tadi ke kamar mandi, Pak. Oh, kan betul. Kamu kan mandi jadinya. Itunya alasannya memang gitu. Dengarin aja nanti. Siapa yang dengar? Karin, Pak. Nah, apa Ju, Karin? Kapan dia harus bayar? 10 hari yang akan datang, Pak. 10 hari yang akan datang. Dia harus bayar. Kalau jatuh dia temponya. bayar dapat potongan 2%, Pak. Oke, yang saya tanya, kapan jatuh temponya? Batas pembayarannya.
Dari kalau tanggal 21 tadi ya, Pak? Ya, Jatuh temponya tanggal 1, Pak. tanggal 1 apa? Tanggal 1 bulan berikutnya. Bukan. Oke, tadi kan syaratnya kan betul yang kamu bilang 2/10 N/30, 2/10 kalau dia 10 hari bayar dia dapat diskon 2%. Kan gitu. Kita kan jual sama dia nih. Kita jual sama dia. Lalu kalau dia bayar 10 hari, ya. Cuman yang ditanya kan tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya itu 2/10 N/30. 30 itu 30 hari alias tanggal 21 bulan 11 atau 21 bulan berikutnya, 1 bulan. Itu yang namanya tanggal jatuh tempo kalau dia sudah pakai syarat jual beli 2/10 N/30. Jadi tanggal jatuh tempo itu tanggal batas pembayaran dia harusnya bayar ke kita dengan jumlah sesuai dengan kwitansi. Kalau dia mau bayar lebih cepat 10 hari dia akan dapat diskon. Tapi kalau dia dilewat dari situ dia bakal dapat kalau dia bayar setelah tanggal 21 November maka dia akan dapat apa? Hah? Denda, Pak. Dapat apa dia, Goda? Hah? Dapat apa dia? Potongan, Pak. Potongan. Denda. Batas dia. Kamu sampai kayak sebagai apa, Dek Goda? Kita sebagai yang jualan loh. Kita sebagai yang jualan. Coba perhatikan ya. Kita sebagai yang jualan. Lalu syarat penjualan kita 2/10 N/30. Kalau dia bayar sebelum 10 hari setelah tanggal 21, tentu dia dapat diskon 2%. Kalau dia bayar setelah tanggal 10 hari sampai dengan tanggal 21 November, tentu dia akan bayar sesuai dengan kwitansi. Kalau dia bayar setelah tanggal 21 November, maka apa Adel? Apa kena dia? Kena denda, Pak. Kena denda dia. Ya kan? Kamu dari mana posisinya? Makanya, kita kan dari yang jualan. Itunya yang membuat kamu jadi sering bingung ini, termasuk si Goda tadi. Masih juga dia cerita diskon. Karena dia memposisikannya dia sebagai pembeli kayaknya. Atau enggak di mana-mana. Saya pun nggak tahu. Jadi, kan di sini banyak nih tanggal ceritanya JT itu maksudnya di tabel itu. Di tabel itu yang di kan JT itu maksudnya jatuh tempo supaya kamu paham tanggal jatuh tempo itu kapan. Kan gitu. Supaya kamu paham ketika kamu dapat kwitansi lalu kamu lihat ada 2/10 N/30 kah atau apapun itu di situ ada tanggal batasnya, kamu tahu disitulah tanggal jatuh temponya. Nah nanti kamu harus buat tabel seperti ini gitu. Dasarnya apa? Dasarnya ya kwitansi tadi. Jadi kita nyusunnya kapan Pak? Biasanya nyusunnya akhir tahun atau akhir periode, ya kan? Akhir 31 Desember. Nah, di 31 Desember itu kamu akan mengumpulkan contoh nih, mengumpulkan kwitansi yang ada atas nama si Grace. Ya kan? Kamu lihatnya di mana ini? Kalau si Grace jumlah piutangnya kamu tengok di mana nih? Kira-kira kalau di kita di mana? Angka 25 juta itu kira-kira kamu dapatkan di mana kira-kira? Tahu nggak? Dari mana itu angkanya? Ada yang tahu? Di mana? Sebelum kita nyusun ini ya. Di mana? Itu kayaknya Pak. Jumlahkan lewat jatuh temponya Pak. Iyalah. Kamu dapatnya di mana? Ada nggak sudahnya? Sebelum pas jurnal kita tulis nggak itu? Dapat nggak kita tabelnya ini? Jumlah rinciannya ini? Ada nggak kita tulis kejadiannya ini? Tahu ya?
ini ada di buku pembantu atau subsidiary ledgernya si Grace. Ingat, ketika spesial jurnal kita jual, ya kan, kita buat penjualan, terus kan kita masuk ke buku daftar piutang. Daftar piutang kan? Daftar piutang per customer. Ingat nggak? Ditengok lagi lah ya. Tengok lagi. Ya. Jadi ketika tahu, coba saya lihat. Bisa nggak kita lihat di sini ya. Ketika itu bab berapa itu? Bab 5 ya. Dulu Sumarso. Kalau kamu ingat. Ini kayaknya ada ini. Sebentar ya, saya lihatkan tabelnya ke kamu kalau kamu ingat. Pelajaran kita ini memang nyambung ya. Nyambung di semester lalu itu. Nah ini dia ya, sebentar saya tampilkan ke kamu biar kamu lebih jelas. Ini stop dulu. Lalu kita presentkan yang satu lagi. Ini ingat nggak kamu yang kayak gini dulu? Nah, hubungan buku penjualan, buku besar, dan buku piutang. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi dari mana si Grace itu dapat? Siapa tadi kan itu kan data. Dari sini. Ketika kamu input penjualan, ketika kamu input buku sales journal ya, bukan ini buku penjualan di sini kan bukan buku besar penjualan kan? Ini sales journal. Ketika kamu input sales journal Toko Dewi, lalu kan kamu buat toko kartu piutang Toko Dewi. Kamu buat Toko Merak, lalu kan kamu buat Toko Merak, ada kartu piutang Toko Merak. Jadi angka 25 juta si Grace tadi itu dapatnya dari nilai dari kartu piutang ini. Gitu. Nilai dari total dari akhir ya, dari saldo dari kartu piutang ini. Itulah dia dapatnya. Makanya dia nyambung dalam pelajaran kita yang kemarin. Dari mana angka 25 juta itu? Dari mana angka jumlah piutang itu, Pak? Dari kartu piutang. Kartu piutang dari mana? Ketika kamu jurnal pertama kali penjualan, tentu kan nengok kan penjualannya di kredit, debitnya piutang. Nah, inilah dia. Ya. Inilah dia masing-masing ke kartu piutangnya masing-masing. Ya, jadi jangan sampai heran, jangan ditanya dari mana angkanya. Karena nanti ketika di soal ketika nanti kamu di lapangan tiba-tiba dikasih data buku penjualan atau kartu piutang, kamu nggak tahu, wah dari mana ini, untuk apa ini, gimana nyusun umur piutang dari sini ya, dari sini dia ya, dari kartu-kartu piutang ini. Makanya tadi nampak tabel-tabelnya dari sini sebenarnya kan gitu. Ini kemarin di pelajaran yang kemarin itu nih, spesial jurnal. Ya, paham ya sampai di sini ya. Ingat ya. Jangan sampai nggak ingat. Kita kembali ke yang tadi. Nah, bisa kamu lihat di sini. Siapa tadi? Nih. Si Grace tadi. Jadi ada si Grace, ada si Chana, ada Yovel, ada Rafael, itu contohnya ya. Jadi ketika jumlah piutangnya ini 25 juta, 40 juta, 35 juta, 50 juta, itu dari mana Pak? Dari kartu piutang. Ya, dari kartu piutang itu kamu bisa lihat. 25 juta ini kan ada beberapa kwitansi, ada beberapa faktur, ada beberapa bond. Jadi ada yang belum jatuh tempo itu nilainya 5 juta.
Ada yang lewat 1 juta 1 bulan, 1 sampai 30 hari dia 2.500.000, ada lewat 31 sampai 60 hari dia 5 juta, ada yang lewat 61 hari sampai 90 hari ada 2.500.000, dan ada yang lewat 91 sampai 180 hari ada yang 10 juta, lalu ada yang lewat 180 hari ya nggak ada. Itu untuk si Grace. Untuk yang si Chana ada yang lewat 180 juta. Setelah kamu susun ini, dari kartu piutang tadi, kamu pisahkanlah dia. Mana yang lewat 1 bulan, mana yang lewat 2 bulan, mana lewat 3 bulan, mana lewat 6 bulan, dan lewat di atas 6 bulan. Kan gitu kan. Kalau udah dapat, baru kamu jumlahkan ke bawah. Nah, di sini ada namanya taksiran kerugian, persentase taksiran kerugian. Nilai persentase ini relatif. Ikut kebijakan perusahaan apa. Tidak sama semua perusahaan. Tapi kalau di perbankan ada keseragamannya ya. Kalau di perbankan nanti ada, inilah namanya kolektibilitas namanya. Tabel kolektibilitas kalau di perbankan Tapi kalau di perusahaan namanya aging schedule ataupun daftar umur piutang. Ya, ini kompetensi. Setelah dapat ini, persennya kamu sudah tentukan berapa, lalu dikalikan. Dapatlah dia masing-masing nilai persentase, jumlah kerugian bahasanya di sini ya. Jadi ini namanya jumlah kerugian. Yang ini aja ya, yang ini. Nah, ini jumlah totalnya 9 juta. Ya, jadi kemungkinan nggak mungkin tak tertagih dari 50 juta ini, kemungkinannya 2% tidak tertagih. Yang ini kemungkinannya 4%, macam-macam lah. Kok bisa ada mungkin seperti itu, Pak? Itulah cerita resiko tadi. Cerita resiko, dan resiko. Lalu sudah dapat 9 jutanya, ini kamu jurnal. Jurnalnya biaya, nah ini. Biaya kerugian piutang atau bad debt expense, cadangan kerugian piutang, allowance for bad debt. Ya. Ini masuk ke laba rugi. Ya. Yang biaya masuk ke laba rugi. Yang ini masuk ke kemana? Kalau yang ini masuk kemana? Yang saya bold itu. Itu akun mana? Akun neraca atau akun laba rugi? Akun posisi keuangan atau akun laba rugi? Atau akun ekuitas? Atau akun pendapatan? Atau akun biaya? Coba. Itu masuk akun mana tuh? Iya, Syahrani. Ya, Syahrani. Apa Syahrani? Oh, Syahrani. Nyanyi kamu. Iya, mananya si Syahrani ini? Adanya orangnya? Ada, Pak. Nah, terus apa jawabannya? Jawabannya diam. Enggak. Jadi apa jawabannya? Apa pertanyaan saya? Cadangan kerugian piutang masuk ke akun mana? Akun mana? Kelompok mana? Mana? Ya lama kali lah Sarani. Beban, Pak. Hah? Apa Sarani? Beban. Nggak dengar saya. Beban, Pak. Oh, beban. Oh, tapi di atas sudah beban, di bawah beban lagi. Biaya kerugian piutang itu sudah biaya, expense. Lalu kamu di bawah biaya juga.
Biaya kurang biaya ya habislah dia ya kan. Itu enggak terpikir ya. Pasti bukan. Ya, pasti bukan biaya. Kalau kamu terpikir di atas biaya kerugian cadangan piutang. Kalau di bawah kok biaya lagi kan enggak. Jadi apa nih? Neraca. Ke neraca. Iya, Pak. Ke neraca sebagai apa namanya? Sebagai Kolom laba, Pak. Hah? Apa dia? Laba, Pak. Bukan. Tapi neraca. Jadi kok cerita laba tadi? Siapa yang bilang neraca? Harta. Harta. Nah, dia sebagai Oh iya. dia sebagai apa Sylvia? Kalau harta, harta dia nih. Kayaknya, Pak. Kayaknya ya. Enggak ya. Dia ini sifatnya seperti pengurang harta ataupun seperti akumulasi penyusutan di aset tetap. Memang dia posisinya di neraca atau di laporan posisi keuangan, di harta, tapi dia sebagai pengurang alias dikreditkan dia asetnya ataupun piutangnya. Persis seperti kalau kamu melihat format aset tetap. Ada aset harga perolehan dan ada akumulasi penyusutan. Kan di situ langsung dikurangin. Nah, ini sifatnya ini seperti akumulasi penyusutan. Cadangan kerugian piutang atau allowance for bad debt adalah sifatnya sebagai pengurang aset. Pengurang aset bukan berarti biaya kan? Nanti dia akan dicicil pengurangnya. Nggak langsung gitu. Nggak langsung. Nah inilah dia. Dari mana angka 9 juta? Nah itu dari persentase-persentase ini. Jangan kamu bingung lagi dari mana persen 9 juta itu ya. Ada di sini. Ini jumlah ini. Jumlah semua yang 1 juta ditambah 700 lah ini. Ini jumlah ini 9 juta nih. Ya. Oke. Nah, seperti ini dia. Piutang dagang 150 juta, CKP. CKP ini maksudnya cadangan kerugian piutang 9 juta. Ada piutang bersih 141 juta. Nah, ini maksudnya. Tapi ini pun ingat, kalau dia yang kondisi kayak gini, kalau dia tidak ada saldo awalnya, kalau tidak ada ya langsung 9 juta. Tapi kalau ada saldo awalnya, ini kan kebetulan di sini banyak. Jika terdapat saldo kredit cadangan kerugian piutang 5 juta, maka saldo awalnya itu mengurangi. Jadi 9 juta tadi dikurang dulu 5 juta dapat penyesuaian cadangan kerugian piutang 4 juta. Maka jurnalnya biaya kerugian kok ke 5 juta ini. Kok jadi 5 juta? 4 juta ini harusnya ya, ini saleh deh nih. Ini saleh deh. Harusnya dia 4 juta. Ya. Harusnya dia 4 juta. Ya, ini dia kondisinya. Kalau dia saldo kredit, saldo debit, maka dia jadi nambah 5 juta. Nah, ini kondisinya. Tergantung saldo awalnya ya, tergantung saldo awalnya. Ya, saya kira ini. Tapi intinya itu kamu bisa nyusun ini dulu lah, ya karena nih yang ini dulu yang paling penting, kan gitu, supaya kamu bisa paham. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada lah ya, udah paham lah kalian ya. Ada? Apa ini? Ada yang apa saya?
Oke, ada yang mau ditanyakan? Inilah dia ya, inilah dia inti dari pelajaran piutang dagang kalau sama saya. Ya, jadi kamu betul-betul aja pahami bagaimana menyusun daftar umur piutang, seperti apa cara-caranya dan efek jurnalnya. Nah, mudah-mudahan itu sudah dapat. Ya, itu sudah bisa dapat. Saya kira itu. Kalian kerjakan aja tugas kalian tadi. Cepat. Ya. Paham ya? Ada yang kurang paham tentang penugasan? Ada yang kurang paham tentang penugasan? Paham semua? Saya tunggu sampai asar ya. Iya, Pak. Asarnya kan beda-beda tipisnya kita. Ada kalian di Inggris kalian? Enggak kan? Enggak, Pak. Enggak kan? Mana tahu ada kalian di Inggris beda 6 jam. Kan gitu kan payah. Sekarang ini dia jam 1 pagi kayaknya, jam 2 pagi. Karena kebetulan abang saya lagi di sana. Makanya kemarin kontak-kontak. Oke, saya kira itu kerjakan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah ya.